Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda ya dalam Bali Post Talk. Dan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Imade Anom Wiranata, pengajar atau akademisi di FISIP UNUD. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pelantikan Bupati, Wakil Bupati dan juga Wali Kota, Wakil Wali Kota di 6 daerah kabupaten kota di Provinsi Bali. Tentu kita punya harapan besar ke depan, apalagi di masa pandemi ini, apa yang mesti dilakukan oleh para pimpinan daerah, karena tentu tantangan ke depan sangat luar biasa besar. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Anom. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya Pak Anom? Baik, Pak Man. Ya, ini di kampus kita masih sepi ya, masih belajar daring ya? Benar, masih belajar daring. Tapi tentu kajian-kajian tetap harus dilakukan. Pak Anom, kalau kita lihat tadi, hari ini ya, bukan hari ini, Jumat, tanggal 26 Februari dilantik pejabat-pejabat baru, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ya, Pak Anom melihatnya apa yang mesti mereka lakukan setelah mereka dilantik ini? Karena tantangan ini kan sangat besar. Gimana Pak Anom? Ya, secara umum terlepas dari pandemi ya, soal pandemi kita harus bicara lebih spesifik. Secara umum yang saya lihat adalah bahwa proses demokrasi ini jangan sampai sia-sia karena biaya besar. Jika hasil dari proses demokrasi ini kemudian direduksi menjadi pemimpin yang terpilih, kemudian dia mendistribusikan sumber daya kepada kelompoknya sendiri, makna demokrasi akan berkurang karena dia adalah pemimpin bagi seluruh rakyatnya. Nah, ini yang harus dicegah supaya seorang pemimpin dia harus memperhatikan seluruh warga masyarakatnya. Nah, jika seandainya itu dia menjadi pemimpin, kemudian yang diperhatikan hanyalah pemilihnya saja, maka makna kepemimpinan menjadi berkurang. Misalnya dalam hal pemberian bansos misalnya, ada sinyalemen bahwa bansos itu digunakan untuk melestarikan dukungan bagi bagi pemimpin yang terpilih. Nah, terlebih dalam keadaan sekarang, pemberian bansos itu semestinya harus dicurahkan kepada situasi pandemi sekarang. Daripada misalnya bongkar bangun gedung yang sudah bagus gitu kan, atau bangunan yang masih bisa bertahan, lebih baik uangnya dipakai untuk mengatasi pandemi, seperti karantina untuk masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat yang kurang mampu bisa melangsungkan kehidupan ekonominya. Itu yang saya kira perlu untuk diperhatikan. Jadi jangan menjadi pemimpin daerah seperti biasa-biasa saja, karena ini kondisinya tidak biasa ya, masa harus pandemi. extraordinary. Saya tertarik dengan bagaimana biaya yang cukup besar dikeluarkan untuk melaksanakan pemilu pilkada ini di tengah pandemi. Ada pro dan kontra ya, kemarin kita juga sempat bahas, jangan sampai sia-sia. Betul. Dan bansos, karena ada sinyalemen ya Pak Anom ya, jadi bansos ini diberikan hanya kepada konstituennya saja, yang memilih dia saja, sehingga yang di luar itu tidak. Tapi apakah itu mungkin, karena ini kan transaksi politik terjadi di masa demokrasi ini, ngapain saya ngasih yang tidak memilih saya, kan nanti rugi juga. Gimana bagi pemimpin nanti yang nanti? Ini harus menjadi perhatian kita semua ya, tidak hanya kalangan yang memperhatikan hal ini, tapi bagi semua orang. Karena apa? Karena sumber daya yang dikelola oleh pemimpin itu adalah kontribusi dari semua warga negara. Kita bayar pajak semuanya. Lalu kemudian sekarang pastikan, saya minta kepada para pemimpin, pastikan bahwa pajak yang kami bayar itu didistribusikan dengan adil, bukan dengan pertimbangan politik, bukan dalam rangka melestarikan kekuasaan agar 5 tahun lagi kami terpilih agar partai kami bisa dominan. Bukan begitu maksudnya. Bahwa demokrasi itu adalah untuk semua orang, bukan dalam rangka perebutan kekuasaan, kemudian kekuasaan digunakan untuk kepentingan kelompoknya. Jika kita berpikir sedemikian rupa, maka demokrasi yang berbiaya besar ini lalu buat apa? Kalau bukan untuk peningkatan kesadaran sebagai sebuah sosietas, sebagai suatu masyarakat. Kita harus berpikir lebih maju lagi. Baik, kalau kita bicara tentang wilayah Bali ya, ada 9 kabupaten dan 1 kota yang sekarang kalau kita lihat kekuatannya hampir semua didominasi oleh PDIP. Hanya ada 1 daerah di Jemberana ini yang agak menyimpang. Nah, bagaimana Pak Anom melihat konstelasi politik dalam hal ini? Apakah ini merupakan petanda yang baik atau petanda yang kurang tepat di masa-masa seperti sekarang ini? Ya, soal konstelasi politik, jika daerah itu didominasi oleh suatu partai politik, ada keuntungannya karena mereka akan bisa bekerja lebih efektif karena ada
bupati yang sudah kenal dengan bupati lainnya, sudah kenal dengan gubernurnya, sehingga memudahkan untuk koordinasi. Namun jangan sampai keadaan seperti ini menutup ruang bagi suara-suara kritis, sehingga dengan adanya sekarang seperti media sosial dan saluran-saluran informasi terbuka lebar, maka ruang itu harus dibuka. Kalau seandainya DPRD-nya macet, tidak mendengarkan, biarkanlah media sosial yang berbicara. Kalau seandainya itu isunya menjadi begitu kuat dan DPRD atau pemimpin tidak merespon, tentu juga akan ada konsekuensi politik bagi pemilu berikutnya. Dan juga saya melihat bahwa dengan adanya split ini, ya kita bisa melihat nanti kalau partai di luar partai yang dominan, bagaimana caranya dia mengelola daerahnya. Itu yang kita bisa lihat dalam ada warna lain walaupun cuma satu ya. Walaupun cuma satu, kita bisa melihat bagaimana perbandingannya. Ya, tertarik saya tadi dengan istilah supaya tidak, yang berbahaya ya kalau misalnya hanya dominan satu partai politik saja yang menguasai satu wilayah, ini akan membungkam suara-suara kritis. Nah, Betul. Pak Anom melihat selama ini apakah pemimpin daerah di kabupaten kota dan juga di Bali lah kita sebut secara langsung Pak Gubernur, apakah sering melakukan upaya-upaya pembungkaman suara-suara kritis ini selama ini? Yang saya lihat adalah bagaimana suara-suara kritis itu kurang mendapat follow up dari pengambil kebijakan. Saya mau contoh misalnya, ketika kita melewati jalan dari Pasar Gilimanuk misalnya, itu berapa ada jalan berlobang, yang jalan berlobang itu terletak di sekian kilometer jalan mulus, kemudian dia berlobang, itu sangat berbahaya. Sepeda motor bisa terjatuh, kemudian truk bisa patah asnya karena tiba-tiba itu kejelek begitu kan. Nah, kalau seandainya mekanisme kontrol itu bekerja, maka anggota DPR bisa menyampaikan kepada bupati atau dinas yang terkait. Nah, kalau mereka ini ada keengganan karena pemimpinnya dari partai yang sama, itu bagaimana suara rakyat bisa tersalurkan? Bisa jadi anggota DPR dari partai yang sama, ketika dia membongkar itu nanti dia bisa dikatakan merugikan partai. Nah, itu yang ini berbahayanya di situ. Boleh sebetulnya itu dominan, tetapi bagaimana membuat anggota dewan dari partai yang sama itu dibiarkan bebas untuk mengkritik partainya sendiri. Karena kalau partai yang ingin dikontrol oleh rakyatnya, maka dia harus memberikan kebebasan bagi anggota partainya, meskipun anggota partainya itu anggota dewan, biarkan dia berbicara kepada publik untuk menunjukkan tanggung jawabnya, meskipun yang dikritik itu adalah orang dari partai sendiri. Justru itu kan bagus karena menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan baik. Baik. Harus siap dikritik dan anggota dewan harus walaupun dari partai yang sama harus berani mengkritik juga. Harus berani mengkritik sebagai wujud ya bahwa mereka itu menomorsatukan kepentingan masyarakat. Justru dengan cara demikian maka citra partai akan terangkat. Mereka bekerja walaupun sesama kawan, mereka saling membangun dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Yang perannya di DPRD seperti apa, yang perannya di eksekutif seperti apa. Baik, kita bicara tentang 6 ya, ada 5 kabupaten dan 1 kota yang pejabatnya bukan baru sih sebenarnya, orang-orang lama juga ini. Beberapa. Tapi apa yang mesti mereka lakukan ke depan, Pak Anom, di situasi pandemi COVID yang masih belum jelas ini, pariwisata yang terpuruk, ekonomi Bali itu kan paling terpuruk seluruh Indonesia, hampir minus 9, sekian persen ya, seluruh Indonesia ini. Menurut Pak Anom, mereka harus lakukan apa gitu supaya ekonomi terdongkrak, kita bisa keluar dari krisis ini dengan baik? Apa PR utama mereka yang harus dilakukan? Yang saya lihat itu begini, dalam keadaan seperti ini agak sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal seperti sebelumnya. Namun yang bisa dilakukan adalah ketika membuat peraturan, itu semestinya dipertimbangkan masa-masa. Karena sering sekali dia membuat peraturan kemudian mendapat protes dari masyarakat berubah, seperti misalnya penentuan batas malam bagi pedagang, kemudian ada pedagang nasi jingo yang harus dipaksa tutup lapaknya karena aturan itu, kemudian mereka ini tidak bisa melanjutkan. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana ekonomi itu akan bisa berlanjut apabila semakin banyak ada simpul-simpul transaksi. Nah, ketika ini ditutup kan itu akan merugikan. Kalau seandainya itu kerumunan menjadi persoalan bagi pandemi, maka justru simpul-simpulnya itu yang harus diperbanyak. Bukan tempatnya harus dibatasi sedemikian rupa, justru harus disebar supaya transaksi itu bisa lebih lancar gitu. Jadi lebih proporsional lah menerapkan kebijakan ya, tidak
tidak kemudian ini cenderung ada mematikan upaya masyarakat untuk membangkitkan ekonominya gitu ya. Betul, betul, itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan oleh Iya. pemimpin yang baru. Baik Pak Anom, karena waktu sudah kita ada di ujung akhir ini di Bali Postoka ini, mungkin mempertegas kembali Pak Anom dalam kita setelah pelantikan ini bagaimana masyarakat terutama harus menyikapi juga adanya pemimpin yang baru ya, walaupun tidak baru-baru betul karena banyak incumbent Iya. juga yang menang. Gimana Pak Anom? Ya, harapan saya bagi para pemimpin yang baru terpilih, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dalam masa pandemi ini adalah masa-masa sulit, sehingga penganggaran atau pelaksanaan kebijakan diupayakan supaya itu memenuhi kebutuhan orang banyak. Anda adalah bukan lagi pemimpin dari partai atau golongan tertentu. Anda adalah pemimpin dari seluruh masyarakat di wilayah Anda, sehingga kepentingan masyarakat harus didahulukan. Kepada masyarakat saya harapkan jangan berhenti untuk berpikir kritis, karena kalau kita berhenti berpikir kritis maka kesewenang-wenangan bisa terjadi. Sehingga mari kita gunakan kebebasan berpendapat, saluran di media sosial untuk mengawasi kinerja pemerintah dengan bijak, agar mereka bisa tetap berjalan pada rel kebenaran sebagai abdi negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anom atas waktu dan statementnya berkaitan dengan dilantiknya bupati dan wali kota ya di 6 kabupaten kota di Bali. Tentu ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, dan harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Anom tadi, bagaimana pemimpin ini memberikan kekuatan baru bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID ini. Itu yang masyarakat juga mari kita bersama-sama ya, apapun itu memberikan dukungan sepenuhnya, tapi tetap dengan suara-suara kritis. Kita harus berani mengkritik pemimpin kita. Demikian Bali Postoka ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.